Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 4 di sini akan mempresentasikan tentang pembelahan sel. Perkenalkan, nama saya Mariana Pita Pakan dari kelas 12 IPA 4. Nama saya Nur Amalia. Nama saya Yulia Sari. Pembelahan sel terbagi menjadi dua, yaitu tidak mengalami pembelahan, yaitu amitosis. Sedangkan mengalami pembelahan itu ada mitosis dan meiosis. Pembelahan sel secara amitosis. Adapun gambar amitosis, terus ada juga pengertian dari pembelahan sel secara amitosis. Proses pembelahan sel secara amitosis biasanya berlangsung secara spontan tanpa melewati suatu tahapan-tahapan pada pembelahan sel. Biasanya pada organisme prokariotik seperti halnya bakteri. Pada organisme maksudnya menggunakan dan memakai cara pembelahan ini. Pada proses pembelahan sel secara amitosis dapat terjadi karena sel-sel bakteri yang tidak mempunyai bagian-bagian dari membran inti yang berperan penting dalam membatasi nukleoplasma dengan sitoplasma. Aspek pembeda yang pertama itu adalah tempat berlangsung. Mitosis itu tempat berlangsungnya di sel somatik, sedangkan meiosis itu tempat berlangsungnya di sel kelamin atau gamet. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan mitosis ini adalah pertumbuhan serta penggantian sel rusak atau sel mati. Sedangkan meiosis tujuannya itu adalah pembentukan gamet. Yang ketiga adalah kandungan genetik. Kalau secara mitosis itu sama dengan sel induk, sedangkan meiosis itu berbeda dengan sel induk. Yang keempat itu jumlah sel anak. Jumlah sel anak dalam mitosis itu ada 4 sel, sedangkan meiosis itu ada 2 sel. Yang kelima adalah jumlah pembelahan. Jumlah pembelahan mitosis ini ada 1 kali, sedangkan jumlah pembelahan meiosis ini 2 kali. Yang keenam adalah jumlah kromosom pada sel anak. Secara mitosis itu sama dengan sel induk atau diploid, sedangkan meiosis ini setengah dari sel induk atau diploid. 7 adalah pindah silang atau crossing over. Sedangkan mitosis itu tidak terjadi, sedangkan meiosis itu terjadi pada akhir. Dibagi menjadi 2. Yang pertama mitosis. Pembelahan secara mitosis terjadi di seluruh sel tubuh atau sel somatik. Yang kedua meiosis. Pembelahan secara meiosis terjadi di sel gamet atau sel kelamin. Tahap-tahap pembelahan sel secara mitosis. Fase istirahat atau interfase, tahap yang aktif dan penting untuk mempersiapkan pembelahan. Yang pertama fase gap 1G1, sel-sel sebelum mengadakan replikasi sehingga DNA masih berjumlah 1 salinan. Yang kedua fase sintesis S, replikasi penghasil 2 salinan DNA dan diploid. Fase gap 2 G2, replikasi DNA telah selesai, sel bersiap-siap mengadakan pembelahan. Tahap karyokinesis, tahap pembelahan inti sel, yaitu prafase, kromosom mulai tampak lebih pendek dan menebal, mulai terbentuk benang-benang spindel. Metafase, kromosom bergerak ke bidang ekuator benang spindel. Kromosom terikat pada benang spindel melalui sentromer. Anafase, masing-masing sentromer mengikat kromatid pembelahan bersamaan dan kromatid bergerak ke arah kutub pembelahan. Benang spindel memendek, kemudian menarik kromatid menjadi bagian ke kutub kedua berlawanan. Telofase, membran inti mulai terbentuk dan nukleus kembali muncul, kromosom membentuk benang-benang kromatin. Tahap sitokinesis, terjadi pembelahan sitoplasma yang diikuti dengan pembentukan sekat sel yang baru. Sekat memisahkan 2 inti tersebut menjadi 2 sel anakan. Secara meiosis. Meiosis 1 yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1.
Profase 1 yaitu DNA dikemas dalam kromosom dan terbentuk kromosom homolog yang berpasangan membentuk tetrad. Yang kedua ada metafase 1 yaitu tetrad kromosom berada pada bidang ekuator. Pada bidang ekuator, benang-benang spindel melekatkan diri pada sentromer kromosom. Terus anafase 1 yaitu tiap kromosom homolog mulai ditarik oleh benang spindel menuju ke kutub pembelahan dan berlawanan arah. Telofase 1 yaitu tiap kromosom homolog telah mencapai kutub pembelahan. Meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Profase 2 yaitu kromatid kembaran masih melekat pada setiap sentromer kromosom. Metafase 2 yaitu tiap kromosom menentang pada bidang ekuator. Anafase 2 yaitu benang spindel memulai menarik kromatid menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan. Telofase 2 yaitu kromatid telah mencapai kutub pembelahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.